Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini di bulan suci Ramadan ini saya akan membagikan kisah nyata seorang hamba Allah di zaman yang modern ini. Keadaan fana billah di saat membeli buah, mendapat buah yang busuk. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kita ketahui bahwa kita hidup di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Begitu juga dengan si fulan yang hari ini akan saya bagikan kisah spiritualnya kepada Anda semua. Bagaimana sikap fana billah di saat mendapatkan buah yang busuk. Sebelum saya membagikan kisah si fulan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu fana billah, agar setelah mengetahui makna fana billah, kita bisa mengetahui hikmah atau pelajaran bagaimana keadaan fana billah itu di dalam kehidupan, sehingga kita mengetahui kebenaran, keselarasan dengan makna fana billah itu sendiri pada kisah si fulan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, fana menurut Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Wali Kutub adalah terhapusnya diri. Maksudnya hilangnya sifat-sifat buruk atau sifat-sifat tercela yang ada pada diri manusia, yang dalam istilah tasawufnya adalah takhalli. Dan beliau juga pernah berkata tentang keadaan takhalli dengan istilah mematikan diri, yang artinya mematikan hawa nafsu, yang semakna dengan kata mujahadah, yaitu berjuang dengan sungguh-sungguh. Berjuang atas apa? Berjuang dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Yang mana hal itu difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pada surat Asy-Syams ayat 9. Allah taala berfirman, sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu. Setelah manusia itu lulus bertakhalli dari sudut pandang Allah, maka akan terjadi tahapan selanjutnya, yaitu tahalli, yaitu keadaan di mana Allah menggantikan sifat-sifat buruk dengan sifat-sifat yang baik, diganti dengan akhlak Allah. Secara hakikat, hal tersebut dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 81. Dan katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Juga dijelaskan secara hakikat pada surat An-Naml ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia berkata, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian pula lah yang akan mereka perbuat. Setelah tahalli usai, maka akan terjadilah tajalli, yaitu penampakan Tuhan dalam tanda kutip. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Wali Kutub menjelaskan keadaan itu dengan istilah bersatu dengan Tuhan. Bersatu dengan tanda kutip. Maknanya adalah bersatu dengan kehendak Allah. Bukan zat
Allah yang menyatu dengan manusia. Jangan disalahartikan Tuhan masuk ke manusia. Juga jangan diartikan Allah menjadi manusia. Dan juga jangan diartikan manusia menjadi Allah. Seperti halnya kesesatan yang saya banyak melihatnya di grup-grup makrifat di Facebook. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, setelah seseorang itu melaksanakan hukum-hukum Allah dengan ketaatan lahir dan batin, yaitu mujahadah terhadap hawa nafsu, maka nanti akan terjadi musyahadah, diniatkan atau tidak diniatkan. Yang mana hal itu dijelaskan Allah Subhanahu wa taala kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wali kutub dalam kitab beliau Risalah Ad-Ghausiyah. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wahai penolong agung." Wahai penolong agung ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wahai penolong agung, perjuangan spiritual atau mujahadah adalah salah satu lautan di samudra penyaksian, yaitu musyahadah, dan telah dipilih oleh orang-orang yang sadar. Barang siapa hendak masuk ke samudra musyahadah, maka ia harus memilih mujahadah, karena mujahadah merupakan benih dari musyahadah, dan musyahadah tanpa mujahadah adalah mustahil. Barang siapa telah memilih mujahadah, maka ia akan mengalami musyahadah, dikehendaki atau tidak dikehendaki. Wahai penolong agung, para pencari jalan spiritual tidak dapat berjalan tanpa mujahadah, sebagaimana mereka tidak dapat melakukannya tanpa aku. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi terkait dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala yang tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang terhadapnya dariku. Tak ada yang paling aku cintai dari seorang hamba kecuali beribadah kepadaku dengan sesuatu yang telah aku wajibkan kepadanya. Adapun jika hambaku setelah selalu melaksanakan perbuatan sunnah, niscaya aku akan mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Aku menjadi tangan yang dia memukul dengannya. Aku menjadi kaki yang dia berjalan dengannya. Jika dia memohon kepadaku, niscaya akan aku berikan, dan jika dia minta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Dan jika dia minta perlindungan kepadaku, niscaya akan aku lindungi." Jadi, kalau misalkan ada seseorang yang mengaku makrifat, mengaku mengenal Allah, tanpa melakukan mujahadah, tanpa melakukan ketaatan lahir dan batin, maka hal itu adalah dusta. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwa tanpa mujahadah mustahil mendapatkan musyahadah. Allah itu membalas kebaikan dengan kebaikan, membalas keburukan dengan keburukan. Orang yang taat kepada Allah, maka dapat fasilitas istimewa yang namanya musyahadah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, jika seseorang sudah menduduki makom seperti yang disebutkan hadis qudsi yang tadi saya sampaikan, maka pasti gerak dan diamnya dia bersama af'al atau perbuatan Allah dan dengan ilmu Allah. Ketika melihat segala sesuatu dan mendengar segala sesuatu, melihat Allah dengan mata hatinya. Sehingga ilmu laduni atau ilmu yang didapat dari Allah tanpa belajar selalu hadir. Ketika dia memandang sesuatu dan mendengar segala sesuatu, dia mendapatkan hikmah, hasanah ilmu yang tersembunyi, ilmu-ilmu rahasia. Selain itu, mereka juga diberi kemampuan memahami makna terdalam atau ilmu hakikat yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Sehingga terjadilah apa yang dikatakan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wali kutub. Beliau berkata,
Yang dilihat itu makna, bukan bentuk. Yang dimaksud beliau adalah kasyaf maknawi. Terbukanya hijab makna-makna yang tersembunyi pada segala sesuatu. Makom tersebut hanya ada dua, yaitu fana dan bako. Makom fana yang dilihat hanyalah Allah, sedangkan makom bako yang dilihat adalah Allah dan makhluknya. Yang mana keadaan kedua makom tersebut tidak bisa diketahui, kecuali dengan zauq, dengan rasa. Dengan kata lain bahwa siapapun tidak bisa memahami keadaan itu kecuali orang yang memang duduk di makom itu. Seperti itulah sekilas tentang makom fana. Sekarang saatnya saya bagikan kisah nyata keadaan seorang hamba Allah yang bernama si Fulan, bukan nama sebenarnya. Beliau adalah termasuk Bani Komarizaman atau keluarga Komarizaman. Masih ada silsilah keluarga dengan almarhum Kiai Hasan Sepuh Genggong, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, yang dikenal sebagai Al-Arif Billah As-Syekh Haji Al-Syarif Muhammad Hasan bin Samsudin bin Qoyiduddin Al-Qadiri Al-Hasan. Di kalangan ulama sepuh NU, Kiai Hasan Genggong senantiasa dijadikan sebagai sosok yang selalu dinanti nasihatnya dan pertimbangannya persoalan jam'iyah dan umat. Kiai Hasan Sepuh Genggong adalah seorang guru sufi yang terkenal sebagai salah satu mursyid tarekat Nasyabandiyah. Beliau merupakan seorang ulama dari para wali dan seorang wali dari para ulama. Beliau pemilik pengetahuan yang sempurna atau arif kamil dalam sufisme dan ma'rifat. Ia dianggap sebagai sumber mata air kemursidan, berkahnya menembus seluruh umat di masanya. Lalu bagaimanakah kisah si Fulan di zaman modern dengan keadaan fana billah ketika membeli buah mendapatkan yang busuk? Di suatu saat itu di malam hari, Fulan membeli buah yang dengan maksud ingin berbagi dengan orang lain, dengan kerabatnya. Ya, dibawalah buah-buah itu tanpa diperiksanya setelah membeli, lalu diundanglah ya, bude dan bulenya. Lalu di dalam ruangan tamu tersebut, makanlah mereka bertiga. Ketika makan, didapatkan ada beberapa buah yang busuk. Lalu berkomentarlah kerabat si Fulan ini. Bulenya mengomentari si penjual yang curang. Tapi si Fulan di saat itu di hatinya tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena Fulan fana kepada af'al Allah. Di hati si Fulan mengatakan, tidak. Hal ini memang pantas kita dapatkan. Maksudnya, Fulan tidak memandang kepada pembeli yang curang. Melainkan dia hanya fokus atas dirinya kepada Allah saja. Kenapa Fulan bersikap demikian? Karena Fulan mengingat surat An-Nisa ayat 79, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran bahwa Allah tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya, melainkan hambanya yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Hal itu juga terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Nah, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.
Fulan memahami bahwa ujian kebaikan dan keburukan datangnya dari Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Maka Fulan menjadikan kejadian itu menjadi sarana beribadah kepada Allah. Fulan ridho atas ketetapan Tuhannya yang maha mengetahui yang terbaik untuk dirinya. Dengan tidak meminta ganti kepada penjual yang dikatakan bulenya itu dia telah curang, Fulan tidak meminta ganti buah yang segar, melainkan menerima keadaan itu. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, telah kita ketahui bahwa Allah maha sempurna dalam segala perbuatan atau af'alnya. Juga maha sempurna semua asmanya dan sifat-sifatnya. Ketika manusia itu sudah mengenal Allah dengan baik, orang yang sudah ma'rifatullah, maka dia pasti ridho atas semua perbuatan Allah. Menyambut baik atas apa yang dipilihkan Allah untuknya. Begitu juga dengan si Fulan yang pada awalnya mau membeli buah yang segar. Ternyata takdir berkata lain. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu menguji si Fulan. Tapi Fulan dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah, mampu musyahadah, yaitu menyaksikan dengan mata hatinya atas perbuatan Allah pada kejadian itu. Fulan fana kepada Allah yang telah mengizinkan hal itu terjadi. Mata lahir si Fulan melihat buah yang busuk itu. Tetapi mata hatinya tembus ke langit, menyaksikan af'al Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Bahwa skenario hidup yang dialami si Fulan telah tercatat dalam ilmu Allah yang azali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 59. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai pun daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab nyata. Lauh Mahfuz. Akhirnya, Fulan pun ridho atas apa yang Allah pilihkan untuk dirinya. Dia tidak menuhankan pilihannya sendiri, melainkan dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu mengalahkan hawa nafsunya. Sehingga dia lebih mengutamakan Allah atas dirinya. Fulan mengutamakan pilihan Allah daripada pilihannya sendiri. Yang mana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 36 terkait perbuatan Fulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata." Jangankan Fulan sebagai hamba yang berlumuran dosa, Nabi yang mulia saja pun tidak keberatan atas apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Ahzab ayat 38. Tidak ada keberatan apapun pada nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Dan Rasulullah SAW bersabda terkait hal itu. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Dan sungguh, jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia akan meraih ridho Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun murka. Di dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi Muhammad SAW
bersabda, barang siapa yang ridho kepada ketentuan Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Di dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, akan merasakan kelezatan atau kemanisan iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Robnya dan Islam sebagai agamanya serta Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, itulah gambaran orang yang duduk di makom fana billah, yang dilihat hanya Allah dengan rahmat Allah, zauk atau rasa kehadiran Allah dengan penyaksian mata hatinya, sehingga takdir buruk dijadikan kebaikan dengan bersikap ridho atas semua perbuatan Allah. Selalu mengaplikasikan kalimat la haula wala quwata illa billah dalam semua keadaan. Sehingga benarlah apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Sesungguhnya setiap urusan mereka adalah kebaikan. Hal ini tidak terjadi kepada seorang pun kecuali bagi orang mukmin. Apabila ia mendapat kebahagiaan, maka ia bersyukur. Maka itu baik bagi. Dan apabila ia mendapatkan keburukan, maka ia bersabar. Dan itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2999. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya Nasrullah atau pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Dalam kitab Fath Ar-Rabbani, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Wali Kutub berkata, hendaknya engkau berserah diri dan pasrah, meninggalkan upaya, kekuatan, pemberontakan, persekutuan dengan makhluk dan nafsumu. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang tak sempat meminta kepadaku karena terlalu sibuk berzikir kepadaku, niscaya aku memberinya pemberian terbaik yang kuberikan kepada orang yang meminta. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Wali Kutub juga mengatakan, zuhud terhadap takdir yang telah tercatat sejak dahulu itu tidak sah. Sebab ilmu Allah tidak akan berubah dan berganti. Hal ini serupa dengan ucapan beliau yang berkata, jangan meminta lebih dari keadaanmu, dan jangan meminta yang lebih rendah, melainkan terimalah keadaanmu. Yang dimaksudkan beliau adalah anjuran untuk bersabar, ridho atas semua pilihan dari Allah. Syukuri yang sudah ada di tangan. Jangan menoleh pada yang bukan bagian. Yang mana hal itu semua terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Tur ayat 48. Allah taala berfirman, dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Allah juga berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7 terkait hal itu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat kepada kalian, serta bersyukurlah kepadaku, dan jangan mengingkari nikmatku. Dari Abu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, ketahuilah, kalau seandainya umat manusia bersatu untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu memberi manfaat kepadamu, kecuali sesuai yang telah Allah tentukan untukmu. Kalau seandainya mereka bersatu untuk menimpakan suatu mudarat kepadamu, niscaya tidak akan membahayakanmu kecuali sesuai yang telah Allah tetapkan akan menimpamu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis riwayat Tirmizi. Kisah ini saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Imran ayat 189. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi.
Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, itulah kisah nyata si Fulan saat fana billah ketika membeli buah, mendapatkan buah yang buruk. Beliau menyaksikan perbuatan Allah kepada dirinya. Beliau fana terhadap af'al Allah, asma Allah, sifat Allah, sehingga tidak ngomel seperti bulenya. Fulan ridho dengan kesadaran bahwa hal itu pantas bagi dirinya. Fulan tidak komentar apapun, tidak berpikiran buruk terhadap penjualnya, walaupun semisalkan penjualnya benar-benar melakukan kesalahan dari sudut pandang Allah. Tapi si Fulan hanya fokus kepada Allah saja. Pandangannya hanya kepada Allah, Sang Maha Diraja. Itulah yang bisa saya sampaikan di pagi hari di bulan suci Ramadan ini. Semoga banyak memberi pencerahan. Mari kita jadikan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar menjadi sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjadi orang yang ganjil di hadapan Allah yang Maha Ganjil. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.